Saya juga ditugaskan sebagai Wakil Ketua Umum MKGR Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan saja pada waktu itu kami hobinya juga sepak bola. Jadi mulai kelas 2 SMP ini saya sudah sepak bola dari desa, naik sepeda sampai di jalan besar, kemudian saya naik angkot sampai di garnison sini. Kalau saya bicara lagi tentang bagaimana infrastruktur ini di Purworejo ini, sekarang kita lagi sebetulnya punya ketiban durian yang sangat besar potensi itu. Apa itu? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerti Nusantara. Kami dari PT Teknopress. Nama saya Andi Prasetyo. Kami akan membawakan sebuah acara dengan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Kelik Susilo Ardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar beliau cukup luar biasa. SE, Sarjana Ekonomi, Magister Ilmu Pemerintahan, kemudian Magister Administrasi Publik. Untuk pembahasan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang fenomena segmen yang luar biasa, Pak. Salam kenal dulu, Bapak. Siap. Nama saya Andi, Pak. Salam Pak Andi kenal ya, dulu. Mas Andi. Ya. Kita akan bahkan segmen-segmen yang luar biasa, fenomena yang ada di Purworejo utamanya. Siap. Karena kebetulan Bapak Kelik Susilo Ardani ini adalah calon legislatif di DPR RI. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Profil beliau sendiri luar biasa, mengawali dari asli Butuh ya Pak nggih. Asli Taman Sari Butuh. Asli Taman Sari Butuh. Beliau berkecimpung di dunia politik juga sudah lama, sudah berpengalaman, mulai dari wakil ketua DPRD yang sekarang ini masih dijabat ya Pak. Alhamdulillah, ya. Luar biasa. Kemudian saya kenal Bapak sudah sejak dulu. Saya seorang pesepak bola dulu. Oh, terima kasih ya. Ikut Piala Suratin, itu, Pak. Mas Andi. Ya. Iya, dulu saya Piala Suratin. Bapak sebagai ketua PSSI-nya dulu. Siap. Jadi masih ingat. Oh, masih ingat. Terima kasih Mas Profil Andi. yang luar biasa beliau. Terkait bincang-bincang kita malam hari ini, kita fleksibel Pak. Kita mau membahas tentang sosial politik, kemudian tentang budaya, tentang pariwisata, tentang visi-visi yang jenengan nanti akan disampaikan kepada masyarakat luas. Karena jenengan nanti akan sebagai wakil kami di pemerintah, utamanya adalah di DPR RI. Insya Allah, ya. Untuk kegiatan saat ini Pak, yang paling sering dilakukan terkait tentang wakil ketua DPRD. Itu kan orang nomor 2 di DPRD Pak. Apa saja coba Pak untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Saya terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan. Ini juga luar biasa. Malam hari ini saya bisa bersilaturahim. Yang prinsip sekali, karena ini sebuah silaturahim, maka saya ingin memperkenalkan dulu Mas Andi. Oke, siap. Pemirsa, silahkan. Ya, jadi nama saya Kelik Susilo Ardani. Saya memang berasal dari desa Mas Andi. Oh. Ya, saya betul-betul berasal dari desa Taman Sari, kira-kira 40 km dari Kabupaten Purworejo. Cukup di jauh. Sebelah barat hampir perbatasan dengan Kebumen. Tetapi itulah tumpah darah saya di sana, dan saya dilahirkan, dan itu menjadi sebuah bagian dari Kabupaten Purworejo yang kita cintai bersama. Dan alhamdulillah ini memang betul yang tadi disampaikan Mas Andi. Jadi saya berangkat dari desa, kemudian organisasi saya juga dari desa. Ya, waktu itu saya itu pernah menjadi pengurus di desa. Kemudian di kecamatan sebagai pengurus AMPG kecamatan. Kemudian tahun 2003 saya sudah diutus untuk sampai di kabupaten, dan mulailah kegiatan-kegiatan itu. Tetapi ada sebuah pengalaman juga ini. Karena memang saya juga dididik dari orang-orang politik ya. Bapak saya itu juga
politikus yang dulu pernah juga berkecimpung di lembaga DPRD, jadi darah itu mungkin mengalir ke saya. Amanah yang turun, Pak. Amanah yang turun, alhamdulillah. Nah, ada sebuah pengalaman Mas Andi, ini memang masa kecil saya itu mulai kelas 3 SD ini, saya sudah diutus di sekolah, di kelas itu sebagai ketua kelas. Dan alhamdulillah sampai kelas 3 SMA, saya juga jadi ketua kelas terus. Jadi ini sebuah pengalaman mungkin mengawali mengawali sebuah organisasi yang saya ikuti dan saya ikhlaskan bahwa ini memang sebuah pengabdian. Nah, itu menjadi slogan saya. Sehingga setelah saya masuk di SMP, kemudian saya juga dijadikan ketua kelas. Kebetulan saja pada waktu itu kami hobinya juga sepak bola. Jadi mulai kelas 2 SMP ini saya sudah sepak bola dari desa, naik sepeda sampai di jalan besar, kemudian saya naik angkot sampai di Garnison sini. Jadi itu saya di Garnison dulu. Itu saya naik sepeda dan itulah juga mengawali hobi saya sebagai pesepak bola. Termasuk juga sebagai pemain Suratin Purworejo pada waktu itu. Kemudian sampai sebagai pemain senior ISP Purworejo. Luar biasa. Nah, setelah dari itu saya memang di organisasi ini memang mengawali. Saya waktu itu sebagai ketua AMPG kecamatan. Kemudian pada waktu itu kami ditugaskan di DPD Golkar sebagai wakil sekjen waktu itu di AMPG-nya. Nah, alhamdulillah. Tetapi mungkin memang saya tidak tahu ini sebuah amanah dari wakil sekjen di AMPG ini, langsung saya diminta untuk sebagai sekretaris DPD Golkar pada waktu itu tahun 2010, dan itu pun diminta oleh senior saya Pak almarhum Pak Haji Geli, saya langsung sebagai sekretaris DPD Partai Golkar. Nah, bermula dari itu Mas, kemudian pada waktu itu saya ditugaskan juga karena memang harus di politik, sehingga saya mulai masuk di pencalekan. Alhamdulillah di pencalekan pertama kami memang masih harus berproses, sehingga di 2009-2010 saya baru masuk, 2011 saya masuk di DPRD. Nah, alhamdulillah setelah proses panjang itu dari sekretaris DPD Golkar, kemudian saya ditugaskan lagi sebagai ketua harian DPD Golkar. Sampai saat ini 2 periode sudah di ketua harian, jadi mendampingi Ibu Ketua DPD Partai Golkar. Nah, proses panjang itu terus berlanjut Mas Andi. Jadi tidak hanya di Purworejo, tetapi alhamdulillah saya juga ditugaskan sebagai wakil ketua umum MKGR Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang terakhir ini ada tugas lagi karena memang saya juga di DPRD. Saya ditugaskan sebagai wakil sekjen untuk Asosiasi Dewan Kabupaten seluruh Indonesia yang anggotanya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya teman, kita punya sahabat sekitar 17.000. 17.000 dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita punya teman semua di sana, dan kebetulan juga teman-teman dari Papua saya mendampingi kegiatan-kegiatan di sana juga. Dan inilah sebagai pengalaman. Kemudian ada tugas lagi karena saya juga menyelesaikan S2-nya di STPM DAPM di Yogyakarta. Saya ditugaskan sebagai wakil ketua umum untuk alumni STPM di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang sampai sekarang, tetapi juga di kabupaten tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga sosial. Saya ada kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya umum, yaitu ada yang di atas sana berkaitan dengan perkumpulan kehutanan swadaya masyarakat. Jadi itu cinta lingkungan. Termasuk juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Nah, selain yang ada di lembaga, tentu saja tadi memang saya juga di DPRD, saya ditugaskan lagi juga di KONI. Di KONI sebagai penasihat, karena pernah menjadi ketua harian PSSI Kabupaten Purworejo pada waktu itu, dan alhamdulillah pada masanya itu kita masuk ke sekarang kalau Liga 2 kalau sekarang, tapi dulu Divisi 1. Alhamdulillah divisi 1, saya dipercaya sebagai manajer pada waktu itu. Nah,
Dari sekian kegiatan Mas Andi, tentu saja ini menjadi sebuah proses yang harus kami lakukan, harus kami lalui, sehingga kami ditugaskan di lembaga DPRD ini dari 2011, kemudian wakil ketua sudah 2 periode. Nah, itulah yang mungkin bisa kami bawa sebagai sangu kami yang ada di lembaga. Yang tadi disampaikan oleh Mas Andi ini kan kok di DPRD sudah 2 periode, 3 periode. Nah, itulah yang kami lakukan. Termasuk juga bahwa di lembaga apa yang dilakukan, ternyata memang kami concern juga di lembaga itu. Untuk periode yang kemarin kami membuat sebuah peraturan daerah. Peraturan daerah yang itu mengilhami sebuah keolahragaan dan juga kepemudaan. Akhirnya dengan 2 periode yang terdahulu sehingga kami concern, alhamdulillah sekarang ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Itulah yang mungkin terus akan kami gelurakan. Karena mau tidak mau bahwa kita ini termasuk saya, ini kan sudah semakin tua. Maka kita harus mempersiapkan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita pada satu lingkup yang memang nantinya akan menjadi sebuah ikatan emas di kepemudaan, menjadi pemimpin-pemimpin Purworejo ataupun nasional yang akan datang. Itulah beberapa hal, salah satunya yang kami lakukan di lembaga DPRD. Tentu saja tidak hanya itu, di lembaga yang lain pun kami juga berkolaborasi. Dengan OPD kami berkolaborasi, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan yang lain kami berkolaborasi, sehingga ada beberapa hal juga berkaitan dengan bagaimana Purworejo ini ke depan. Ada hal yang menarik ini, Pak. Monggo, Mas. Yang menarik itu adalah tentang pemuda, tentang pemuda, tentang olahraga. Saya sendiri sudah mengetahui Bapak sejak dahulu, kemudian bahkan sampai saat ini masih juga menjadi penasehat di PSA Munggaling Kutarjo. Iya, betul. Luar biasa, masih menyempatkan waktu untuk melihat pemuda. Karena kondisi saat ini, Pak, utamanya setelah terjadi badai COVID di Indonesia, itu pastinya ada perbedaan tentang generasi muda kita, generasi yang dahulu kala Bapak saat memimpin, saat Bapak menjadi pemuda, dan kondisi sekarang generasi Z yang luar biasa kompleks, Pak. Nah, itu kiat-kiat yang saat ini yang bisa kita raih atau mungkin bisa kita lakukan untuk mengembangkan pemuda, utamanya di Purworejo dulu, kemudian nanti pada saat Bapak bisa, kita doakan bersama Bapak nanti akan jadi wakil kita di DPR RI, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Amin. Sebagai wakil kami untuk utamanya memajukan Purworejo. Itu kiat-kiatnya, Pak, untuk pemuda saat ini. Jadi kenapa kami di lembaga ini pada waktu itu kami concern kepada peraturan daerah tentang kepemudaan. Itu. Kemudian kami mencoba lagi membuat peraturan daerah tentang keolahragaan. Ini ada 2 hal sisi yang itu ada pada pemuda. Nah, kalau kita sudah berhadapan seperti itu, maka ada sebuah hal yang harus kita kedepankan. Maka penguatan ideologi ini sangat penting. Jadi penguatan ideologi kepada pemuda ini sangat penting. Maka kami pun juga mendorong, termasuk juga untuk anak-anak yang masih juga pada usia dini, bina anak soleh dan lain sebagainya, itu harus kita dorong. Ini harus kita kolaborasikan. Maka pada waktu kemarin kami juga diskusi tentang kepemudaan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian kebetulan dengan KSP kemarin juga ke Purworejo, kami sampaikan itu. Bagaimana sebuah ideologi tentang kepemudaan ini betul-betul menjadi roh. Karena benteng utamanya dengan adanya teknologi yang sekarang yang luar biasa, kalau sudah tidak benteng utamanya pada sisi ideologi, khususnya harus kita kedepankan ideologi Pancasila. Karena ini penting sekali. Maka itu harus kita dorong betul. Ini untuk sisi kepemudaannya, sehingga ke depan ini menjadi sebuah kewajiban ataupun kita harus bersama-sama mendorong itu supaya antara ideologi ini kepada roh pemuda dan juga tentu saja dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Ini harus kita kolaborasikan. Akan mendukung prestasi nanti ke depannya. Pasti itu. Kalau tidak didahului itu, ini harus kita dorong itu. Pondasi dasarnya berarti yang paling pasti penting. Oke. Berarti
peraturan yang sudah Bapak gagaskan atau sudah Bapak buat di daerah sini atau di kabupaten, itu kan sebetulnya kan sangat linear atau sangat sejalan dengan program dari pemerintah dari dunia kependidikan, Pak. Bagaimana tentang pengamalan Pancasila, profil P5 yang kita gembor-gemborkan di sekolah, itu sejalan ketika dalam dunia prestasi, dalam dunia teknologi, itu nomor satu harus ideologi Pancasila. Sepakat kita, Mas. Luar biasa, nanti sebagai pondasi juga nanti pada saat nanti Bapak insya Allah duduk di DPR RI, Pak. Amin, ya. Itu permohonan kami untuk sebagai terutama orang Purworejo, orang olahraga, Pak. Siap, ya. Itu. Jadi sekarang kita sudah sampai Piala Asia ini, Pak. Piala Asia malam ini main ini. Malam ini main, doa kita bersama, dan ke depan saya berharap bahwa olahraga itu menjadi salah satu sumber promosi Indonesia, salah satu tonggak ideologi anak muda untuk mengarah ke arah yang positif. Itu. Tuh. Kemudian satu hal yang lain bahwa Bapak juga masih sebagai ketua harian DPD Golkar, masih sebagai wakil ketua DPRD. Nah, kalau untuk setingkat daerah ya Pak, untuk setingkat daerah itu biasanya bersama dengan atau mungkin melaksanakan rapat bersama dengan anggota legislatif yang ada di DPRD. Itu ada divisi-divisinya, Pak, untuk anggota legislatifnya atau mungkin komisinya ada di daerah. Sementara kalau Bapak harus menjembatani atau mungkin mengalokasikan semua hal termasuk biaya dari atau dana dari negara, kemudian mohon maaf yang paling penting itu adalah bagaimana memikirkan semua komposisi yang ada pada komisi di daerah sebelum nanti Bapak tindak atau berangkat ke DPR RI. Nah, komposisi tersebut, Pak, yang menjadi titik pusat di Purworejo saat ini itu menjadi permasalahan atau menjadi titik fokus pembangunannya, apakah ada di selain pemuda tadi yang sebagai tonggak ke depan atau masa depan Purworejo, bagaimana tentang mungkin sosial politik, sosial budayanya di Purworejo, kemudian pembangunan secara di desa-desa, kemudian tentang pariwisata, Pak. Purworejo ini pariwisatanya istimewa, Pak. Di daerah saya domisilinya di Wetan Kali, Pak. Dekat dengan Wetan Kali, banyak potensi yang ada di sana, tapi masih penyalurannya belum maksimal. Nah, itu langkah apa ke depan, Pak, untuk mencapai itu, bahwa pariwisata kita, kemudian desa-desa kita akan lebih maju lagi setelah banyak dana desa yang masuk peruntukannya itu. Ya, terima kasih Mas Andi. Ini banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bicara Purworejo, kemudian kita bicara daerah, dan alhamdulillah ini saya sekarang sudah keliling 5 kabupaten, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Magelang Kota. Budayanya berbeda, pastinya. Pasti akan berbeda. Banyak hal yang, namun demikian ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau berkaitan dengan Purworejo ini kan sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Betul. Kemudian pada sisi yang lain, kalau tadi disampaikan bagaimana dari masyarakatnya, kemudian budayanya, pariwisatanya, kemudian infrastrukturnya. Nah, ini kalau saya bicara itu mungkin nanti bisa 1 malam ini Mas Andi. Karena Bapak ini kan administrasi publik, jadi kan utamanya nanti adalah ke masyarakat langsung. Pas sekali kalau jadi anggota DPR ini. Jadi kalau saya bicara tentang kemampuan Purworejo, ini memang kami harus mengukur sebuah takaran yang memang kita, karena kita tahu di lembaga DPRD kan kita tahu semua anggaran yang ada di pemerintahan Kabupaten Purworejo. Pemerintahan ini kan DPRD dan juga eksekutif. Jadi kita tahu persis itu. Maka ada hal sekelumit yang membuat saya juga, kenapa saya harus ke DPR RI ini, ikhtiar saya. Maka dengan kondisi yang demikian, kita masih punya PR banyak. Terutama sisi pemerintahan di desa. Kalau di desa ini, alhamdulillah dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 2014 itu, 6 2014,
Saya kira ini sudah luar biasa. Tetapi kita pingin juga, karena kebetulan saya juga di Adkasi, saya kan juga di Adkasi. Ini ada sebuah sebuah cita-cita besar dari Adkasi, bagaimana desa ini bisa betul-betul menjadi subjek. Baik itu dari sisi pembangunan, infrastruktur, kemudian dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi kesehatan, bagaimana desa ini bisa memaksimalkan sebuah ada anggaran yang memang lebih dari apa yang sekarang sudah digelontorkan untuk desa. Tetapi yang utama adalah bagaimana subjek ini, desa ini menjadi subjek. Jangan sampai nanti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini nanti hanya muspro. Dalam arti muspro itu bisa berjalan tetapi belum maksimal. Nah, itu satu. Kemudian kalau saya bicara lagi tentang bagaimana infrastruktur. Infrastruktur ini di Purworejo ini sekarang kita lagi sebetulnya punya ketiban durian yang sangat besar potensi itu. Apa itu? Yang pertama bahwa ada Bandara Yogyakarta. Ini menarik ini. Harus diperhatikan betul ya, pemirsa. Kemudian ada lagi Bendungan Bener. Itu adalah PSN. Semua ada perpresnya itu. Proyek strategis nasional. Kemudian ada BOP, Badan Otorita. Ini ada 3 hal itu. Bagaimana ini Purworejo ini jangan sampai hanya juga sebagai yang melihat saja. Betul. Kita harus bisa betul-betul menjadi subjek di situ. Nah, termasuk tadi yang disampaikan. Karena di DPRD pun juga sudah menyusun tentang rencana induk pariwisata daerah. Itu sudah. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami menyelesaikan tentang RT/RW. RT/RW itu rencana tata ruang wilayah. Itu sudah kita selesaikan semua. Itu akhir 2021 kemarin kalau tidak salah ya. Itu sudah kita selesaikan. Nah, kemudian kita harus juga menyelesaikan rencana detail tata ruang. Kalau ini kita selesaikan semua, bahkan mungkin kalau sekarang kita sudah mengarah ke bandara, karena bandara ini ada rencana border city namanya. Nah, itu harus kita betul-betul memanfaatkan ini, bahwa ada pariwisata di bandara, kemudian ada pariwisata di Badan Otorita, karena Badan Otorita ini masuk wilayah kita, di wilayah Loano, karena ini sudah masuk di RT/RW kita. Kemudian border city ini nantinya akan berkembang, karena di sektor selatan Purworejo ini sepanjang pantai Jalan Dendels itu nantinya menjadi sebuah kawasan industri yang sudah dipersiapkan dengan RT/RW kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana nanti pemanfaatan border city yang sekarang rencana detail tata ruangnya sedang kita persiapkan. Itu satu. Kemudian yang berikutnya kita punya BOP. Kita punya BOP, Badan Otorita, itu yang menurut konsepnya itu nantinya akan menjadi seperti Nusa Dua Bali. Tetapi open space-nya itu nanti bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini potensi yang cukup bagi kita. Nah, dorongan itulah yang mungkin nanti kolaborasi. Bagaimana infrastruktur di selatan, bagaimana BOP ini berjalan, kemudian bagaimana BOP ini juga ada rencana detail tata ruangnya, kemudian ada lagi yang menjadi daya dorong pariwisata adalah bendungan tertinggi kedua setelah Cina. Ini yang ada di Bener itu. Nah, potensi itulah yang mungkin kita kolaborasikan dengan rencana induk pariwisata di Kabupaten Purworejo yang sudah kita buat perdanya. Sudah kita persiapkan itu. Jadi perda-perda itu sudah kita persiapkan. Itu dari sisi pariwisata. Belum nanti kita sokong dari desa-desa wisata atau tempat wisata-wisata yang sekarang kita dorong. Kita dorong terus untuk bagaimana ekonomi kreatif ini bisa berjalan. Itu dari sisi pariwisatanya. Kemudian dari sisi ketahanan pangan. Nah, ini pun juga penting sekali. Ya, ini juga kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Kebetulan saya juga yang dengan teman-teman saya yang menyampaikan itu, karena Bendungan Bener ini jangan sampai nanti di hulu hilir kita itu hanya
mentitnya itu kita tidak kebagian air. Nah ini penting bagi Purworejo. Maka pada waktu itu saya sampaikan konsep besarnya bahwa kita selain kena dampak sosial bendungan itu, tetapi kita juga manfaatnya harus besar. Termasuk di dalamnya adalah ketahanan pangan di tempatnya penjenengan yang kita usulkan kali semua ini. Ini sudah kita usulkan. Betul, kami dari sana ya, Pak. Ya, itu kita usulkan bagaimana ini ketahanan pangan, pemanfaatan seperti kita dengan wadah selintang. Ini salah satu juga bagaimana ketahanan pangan nanti kalau kita pas musim kemarau kita tidak kekeringan, tetapi dengan adanya sistem irigasi yang baik. Nah ini semua kita persiapkan dan kita dorong di lembaga DPRD bagaimana konsep-konsep itu. Oke, berarti manfaat yang bisa kita tangkap ya Pak. Artinya bahwa adanya bandara, adanya utamanya bendungan bener. Kalau di bendungan bener itu selain nanti dampak di pariwisatanya, kemudian nanti infrastruktur di sekitarnya, tapi manfaat langsung adanya bendungan itu adalah untuk pengairan yang tidak boleh ditinggalkan. Dan DPRD dengan pembangunan DPRD di Kabupaten Purworejo artinya itu sudah menyiapkan rancangan agar kita tidak menjadi penikmat saja, melihat tapi pemanfaatan infrastruktur di daerah selatan dengan adanya bandara, kemudian ada itu dimanfaatkan secara pariwisata kemanfaatan secara langsung Oke. Nah sekarang Pak, kalau doa kita pasti untuk Bapak. Siap, betul. Terima kasih. Dari filosofinya juga sudah kelihatan. Golkar itu nomor 4 ya? Iya. Bapak nomornya 4. Saya nomornya 4. Pilihannya adalah 14 Februari. Hari kasih sayang ya? Saya kira demikian itu harunya. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak sedang banyak program di daerah ini, daerah. Kemudian Bapak nanti insya Allah mungkin jadi doa kita bersama Bapak bisa berangkat ke DPR RI menjadi wakil kami. Nah bagaimana nanti tentang yang di sini Pak? Apakah nanti Bapak akan beralih tugas atau tetap akan di DPRD-nya ini bagaimana? Nah ini Mas Andi. Ini penting ini Pak buat kami Pak. Jadi justru itulah kami terus terang saya sekian di lembaga DPRD kan sudah 3 periode. Kemudian tentu saja ada paling tidak ada sebuah proses itu ya sedikit pengalaman. Dengan pengalaman di di 3 periode ini kan bisa Nah, ada hal-hal yang mungkin memang kami memang berniat Mas Andi. Saya punya niat. Ya, dengan sebuah keniatan kami ini memang kebetulan Golkar Purworejo, Golkar Indonesia itu memberi ruang untuk kader di tingkat daerah. Jadi waktu itu 1 tahun yang lalu kami mendaftar, kemudian diberi ruang, DPP memberi ruang, kemudian saya mendaftar untuk di DPP Partai Golkar. Nah dari waktu itu yang diambil 8 saya masuk 16 besar dulu, baru masuk 12 besar dan masuk 8 besar. Itu prosesnya. Tetapi yang paling utama begini Mas, insya Allah tidak ada kekhawatiran sedikit pun menurut saya. Menurut saya tidak ada kekhawatiran karena kita berangkat dengan sebuah sedikit pengalaman ke sana. Setelah saya diadvokasi, kemudian saya ada kegiatan sifatnya nasional, ternyata kalau sudah sampai sana memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk daerah. Untuk daerah pemilihan. Bahkan mungkin itu kalau saya boleh bilang justru disitulah menjadi pintu gerbangnya. Maka saya pada waktu itu saya menyampaikan kepada teman-teman sebelum saya ke publik itu saya menyampaikan teman-teman. Ini Purworejo pada waktu itu pernah adanya jadi anggota DPRD pada waktu itu. Dan sampai sekarang belum ada yang langsung dari gedung ini, gedung sebelah. Tapi dulu pernah, zamannya dulu pernah ada almarhum beliau Pak Daromi pada waktu itu. Sampai sekarang belum. Nah, dengan sebuah niatan itu, karena itu menjadi pintu gerbang dari sebuah tentu saja dengan kemampuan daerah kemampuan keuangan daerah kita. Bagaimana kalau banyak program dan kegiatan yang masuk ke daerah, tidak hanya di Purworejo tentu saja. Kemudian bagaimana pengembangan yang sekarang luar biasa
Borobudur seperti apa. Iya, betul. Kemudian ya. kita dorong lagi yang seperti apanya Dieng, yang sekarang juga menjadi ikon. Betul. Ya. Luar negeri sudah ke sana, Pak. Nah, makanya kan ini jadi sebuah apa namanya ya, kewajiban kita. Lagi ya. Bapak kalau memajukan daerah itu ya. Iya, otomatis. Nah, tapi ini cita-cita Mas Andi. Insya Allah, insya Allah akan tercapai, ya. Pak. Amin. Doa kami bersama. Amin. Jadi itulah yang mengilhami saya sehingga pada waktu itu saya sudah 3 periode di lembaga DPRD, rasanya saya juga ingin mengabdikan diri saya. Maka slogan saya ya mengabdi. Terus mengabdi. Ya, terus mengabdi. Itulah. Terus mengabdi. Ya, karena saya ada sedikit yang saya ambil dari saya sering melihat YouTube ya Mas Andi ya. Yeah. Ada Pak Kiai itu. Generasi Z berarti. Kira-kira mengikuti saja. Okay. Ya, mengikuti saja. Jadi ada sebuah pangandikan dari ulama itu begini. Untuk apa kamu dilahirkan kalau tidak bermanfaat untuk orang lain? Nah, inilah kira-kira sehingga itu menjadi inspirasi kita, menjadi pondasi kita untuk ngabdi kepada daerah, pada bangsa, dan insya Allah juga negara. Itu Mas Andi. Oke, terima kasih sekali, luar biasa. Jarang-jarang kita mendapatkan bintang tamu yang luar biasa ya, luar biasa. Kemudian dengan visi-visi yang bisa untuk memajukan, utamanya ada daerah Kabupaten Purworejo, Magelang, Temanggung, kemudian Wonosobo. Ya, itu yang utama. Kemudian apabila nanti Bapak insya Allah jadi Pak di DPR RI. Kalau di DPR RI itu nanti untuk komisinya di mana, kemudian bergerak di divisi yang mana, itu apakah kita memilih atau memang sudah ditempatkan oleh pemerintah itu sendiri? Jadi begini, saya ini kan kader Mas Andi ya. Saya kader, jadi mau ditempatkan dimanapun bagi saya tidak ada masalah. Sekalipun sekarang saya sedang proses untuk berjalan ke sana atau ikhtiar ke sana. Jadi setelah nanti sampai, ini semuanya adalah kewenangan dari DPP Partai Golkar. Iya. Jadi mau ditempatkan di komisi yang mana, saya kira tidak ada masalah. Selama nanti itu juga saya yakin amanah ini karena dari sini bisa kita lakukan apapun yang mungkin ditempatkan, baik itu komisi 1, 2 dan lain sebagainya, kita hanya derek saja nanti. Itu adalah keputusan dari DPP. Ya. Itu artinya tetap sebagai pintu gerbang untuk memajukan daerah-daerah menjadi perwaliannya. Kalau kita bicara di sekolah kami biasanya wali kelas Pak. Oh gitu ya. Wali kelas, bapak kelas dan wali kelas. Kebetulan secara luas dengan bapak kabupaten ini. Ya, insya Allah kan jadi bapaknya kabupaten Wonosobo, Temanggung, Purworejo dan Magelang. Terima kasih sekali. Satu pesan untuk masyarakat Pak. Satu pesan untuk masyarakat yang Bapak niati dari awal, selain mengabdi dan terus mengabdi. Pesan untuk masyarakat luas agar mendukung atau nanti bisa mencapai cita-cita Bapak, agar amanah Bapak dari masyarakat ini bisa tercapai di pusat sana. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Andi. Yang paling utama tentu saja saya berasal dari desa ya Mas Andi. Jadi apapun yang ini menjadi roh dari semuanya, saya harus taat dan tunduk. Saya juga harus memberikan sumbangsih kepada daerah. Yang pertama. Yang kedua, karena ini saya masih ikhtiar, tentu saja saya mohon doa restunya kepada masyarakat di Purworejo, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo dan Temanggung. Ini karena di daerah pemilihan saya. Kemudian apa yang akan kami lakukan, tentu saja apa yang sudah kami lakukan. Apa yang akan kami lakukan dengan apa yang sudah kami lakukan. Dan itu insya Allah apa yang sudah kami lakukan di daerah, inilah yang menjadi sebuah amanah yang harus kita emban secara baik dan benar. Jadi tidak hanya itu saja, karena memang ini sebuah pengabdian, tentu saja nanti kami pun juga harus mengembalikan bahwa apa yang sudah kami lakukan tentu saja akan kami kembalikan kepada masyarakat. Ya. Terima kasih Mas Andi. Ya, ingat masyarakat, artinya apa yang nanti Pak Keli ini akan capai. Dulu kan ada Bupati Pak Keli. Ya. Nah,
kemudian sekarang wakil rakyatnya Pak Kelik juga. Insya Allah nanti akan kembali lagi kepada masyarakat. Iya. Mungkin itu sudah jalurnya ya Pak. Iya, beliau ini almarhum ini sebagai yang pertama adalah juga bapak saya, yang kedua juga sebagai sahabat saya, tapi juga senior saya. Jadi ada slogan dari beliau yang harus kami lakukan ini Mas Andi. Saya betul-betul juga karena beliau ini seringkali diskusi dengan saya itu berdua di dapur di rumah di dalam beliau ini sampai pagi. Ya, jadi ada 3 hal yang harus kami bawa dan ini menjadi sebuah pondasi juga. Yang pertama itu orang itu harus perwiro. Bagaimana kita itu menempatkan sebuah hal pribadi, tetapi begitu kita harus berhadapan dengan masyarakat, benar-benar kita harus mengutamakan untuk masyarakat. Yang kedua tentu saja ada hal yang legowo. Perwiro legowo. Ya, itu kelegowoan itu bagaimana kita juga berhadapan dengan masyarakat pada saat kita itu menentukan sebuah kebijakan. Maka hubungan antar manusia pun juga ini harus kita tanamkan betul. Tingkatan tertinggi itu legowo itu. Ya. Kemudian ada teposeliro. Ini kita harus pada sesama, entah itu tua, muda maupun anak-anak, ini pun juga harus kita hormati bahwa ini adalah sebuah kebersamaan. Ini 3 hal itu yang terus beliau sampaikan, karena saya mendampingi beliau dari beliau ini masih ketua DPD Golkar, kemudian sampai beliau wafat, alhamdulillah saya ada di samping beliau. Ini hal-hal yang harus kita bawa untuk masyarakat, terutama bagaimana kita kalau diamanahkan dimanapun kita akan kita lakukan itu. Semoga barokahnya sampai Pak. Amin. Oke, sekali lagi di sela-sela kesibukan Bapak ini tadi saya mencatat profil Bapak ini sampai nggak muat Pak. Saking banyaknya, ini luar biasa. Semoga profil-profil yang ini nanti akan diisi lagi profil menjadi anggota legislatif di DPR RI. Terima kasih Mas Andi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk tamu yang luar biasa untuk Bapak. Mungkin kalau saya ingin ngobrol lagi mungkin bisa 2 malam ini. 2 malam, silahkan nanti kapan boleh Mas Andi nanti. Ini karena kita dibatasi waktu. Sekali lagi di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa, kami mengucapkan terima kasih masih meluangkan waktu untuk datang ke sini, kemudian berbagi ke masyarakat utamanya Pak. Siap. Berbagi ke masyarakat dan nanti dampaknya akan pada mereka. Mungkin Pekerti Nusantara, mungkin sekian dulu untuk segmen kali ini. Kapan-kapan akan kita lanjut lagi bersama bintang tamu yang masih luar biasa ini. Terima kasih. Bapak Kelik Ardhani ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Projo yang akan jadi dan besok jadi di DPR RI. Amin. Terima kasih doa kita bersama. Mungkin closingnya kita tos dulu. Tos sukses dan terima selamat kasih, menuju DPR RI. Siap, sama ya Senayannya. Iya, Senayan. Oke, terima kasih. kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pekerti Nusantara.